Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Rosi. Kita akan membahas tentang keberagaman karakteristik individu di masyarakat untuk pelajaran PPKM tema 2 subtema 2. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya. Pembahasan pertama. Keberagaman karakteristik. Apa sih keberagaman karakteristik itu? Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan ditemukan dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Karakteristik itu bisa berupa warna kulit, agama, jenis kelamin, suku, hobi, kemampuan akademik, dan sifat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang keberagaman karakteristik pada sifat individu. Sifat individu sendiri dibagi menjadi dua. Ada sifat yang baik dan sifat tidak baik. Sekarang kita akan belajar tentang sifat yang baik terlebih dahulu ya. Jadi apa itu sifat baik? Ya, sifat baik yaitu sifat yang perlu kita ikuti, perlu kita tiru, dan perlu kita contoh. Apa aja sifat-sifat baik itu? Yang pertama, ada sifat ramah. Sifat ramah yaitu jika bertemu dengan orang lain, kalian menyapanya, kalian memberikan mereka senyuman yang baik, terus kalian selalu bersikap baik kepada orang yang kalian temui. Itu merupakan sifat ramah. Kemudian ada sifat jujur. Nah, jujur itu jika kalian menemukan uang atau menemukan barang yang bukan milik kalian, nah kalian harus melaporkan kepada yang lebih tua, misal kepada guru kalian atau kepada orang tua kalian. Dan jika barang tersebut atau uang tersebut kalian tahu milik siapa, kalian bisa langsung kembalikan kepada pemiliknya. Kemudian sifat baik yang selanjutnya yaitu suka menolong. Nah, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kalian dengan sigap menolong orang tersebut. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu sifat sopan. Nah, jika ada orang yang selalu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, maka ia memiliki sifat yang sopan. Kemudian, sifat baik selanjutnya yaitu ada sifat pemberani. Nah, pemberani ini adalah seseorang yang berani melakukan sesuatu kebaikan. Nah, misalnya ada teman yang mau maju ke depan kelas, kemudian menyampaikan pendapatnya. Teman tersebut berarti memiliki sifat pemberani. Kemudian ada sifat rendah hati. Nah, sifat rendah hati itu sifat yang baik. Dia selalu melakukan kebaikan dengan siapapun, tanpa melihat sukunya, tanpa melihat rasnya, tanpa melihat kaya atau miskinnya, tanpa melihat pintar atau tidaknya. Jadi dia selalu bersikap baik dengan siapapun. Kemudian ada sifat tekun. Nah, sifat tekun itu ciri-cirinya disiplin, dia menghargai waktu, gigih, rajin, teliti, terampil, dan pantang menyerah. Nah, maka ia bersifat tekun. Kemudian sifat selanjutnya yaitu sportif.
Nah, sportif ini jika kalian sedang melakukan permainan, jika kalah, kalian menerimanya dengan lapang dada. Tetapi jika menang, kalian tidak sombong. Itu termasuk sifat sportif. Nah, sifat yang selanjutnya yaitu sifat tidak baik. Nah, apa saja sih sifat tidak baik? Sifat tidak baik ini yang pertama ada sifat pemalu. Jadi kalau kalian tidak melakukan kesalahan, jangan bersikap malu. Jika Bu Guru meminta kalian maju ke depan kelas, jangan malu karena kalian tidak melakukan kesalahan. Jadi sifat pemalu itu sifat yang tidak baik. Kecuali kalau kalian melakukan kesalahan, kalian wajib malu. Kalian wajib bersikap malu karena kalian melakukan kesalahan. Kemudian sifat tidak baik selanjutnya yaitu sombong. Sombong ini adalah sifat yang paling tidak disukai oleh orang lain. Nah, sombong ini merupakan sikap yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi sombong merupakan sifat yang tidak baik. Kemudian sifat yang tidak baik selanjutnya yaitu, nah, kalian sudah baca belum cerita tentang sang penggembala dan kambing liar? Nah, jadi ceritanya ini sang penggembalanya memiliki sifat yang tidak tulus. Dia sudah memiliki banyak kambing, tetapi dia ingin mengambil kambing lain. Nah, kambing-kambing liar ini diberikannya makanan-makanan yang banyak supaya nantinya kambing liar ingin ikut dengannya. Nah, berarti penggembala ini tidak memiliki sifat yang tulus karena kambing-kambing yang sudah dimilikinya tidak diberikan makanan selayaknya. Jadi, penggembala ini memiliki sifat yang tidak tulus. Kemudian, sifat yang kedua adalah sifat yang licik. Nah, kalian tahu sifat serigala? Ya, ada di buku kalian cerita tentang serigala yang licik. Jadi, serigala ini mempunyai sifat yang licik, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai keuntungan sendiri. Kemudian, sifat tidak baik yang selanjutnya yaitu suka berbohong. Dan suka berbohong ini yaitu menyampaikan sesuatu yang bukan sebenarnya. Jadi sifat tidak baik ini jangan ditiru. Nah, ingat ya, karena kita memiliki banyak keberagaman, kita harus pandai-pandai memilahnya. Sifat baik yaitu sifat yang perlu dicontoh dan dilakukan, dan sifat tidak baik tidak boleh dicontoh dan tidak boleh dilakukan. Nah, berbagai macam sifat yang ada di lingkungan sekitar harus tetap kita hargai supaya tercipta kenyamanan dan kerukunan. Meskipun ada yang memiliki sifat kurang baik, kalian tidak boleh menghinanya. Lebih baik dinasihati agar ia berubah menjadi lebih baik. Nah, ingat ya, menasihati tetap dengan cara yang baik, tetap dengan cara yang santun agar orang yang kita nasihati tidak tersinggung. Nah, sekian penjelasan dari Bunda. Ingat baik-baik, jangan lupa selalu berbuat baik dengan siapapun, dengan orang yang sudah kalian kenal maupun orang yang baru kalian kenal. Karena setiap orang pasti menyukai sifat yang baik. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.